Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kembali bertemu dengan Ibu Diana Nasution dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar di kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 11 yang berjudul Ibadah Puasa Membentuk Pribadi yang Bertakwa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Dalil nakli tentang puasa adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa menurut hukumnya ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik, dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapatkan dosa. Puasa wajib ada 4 macam. Yang pertama puasa nazar, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga puasa Qada, dan yang keempat puasa kifarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Adapun syarat wajib puasa adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga mampu untuk melaksanakan berpuasa. Syarat sahnya puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, suci dari darah haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Adapun rukun puasa yang pertama yaitu niat untuk berpuasa yang bunyinya nawaitu sauma godin an adai fardhi sahari ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah yang disengaja atau yang dibuat-buat. 3. Berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. 4. Keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Dan yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Sedangkan hal-hal yang disunahkan dalam puasa yaitu berdoa ketika berbuka puasa.
kedua, memperbanyak sedekah. Ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa diantaranya adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, seperti membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki, dan lain sebagainya. Puasa wajib selanjutnya yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginan atau cita-cita yang kita inginkan terpenuhi. Adapun hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 7 yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Selanjutnya adalah puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya sebanyak 6 hari, maka wajib baginya mengqada sebanyak 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Selanjutnya lagi yaitu puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut ini. 1. Tidak mampu memenuhi nazar. 2. Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. 3. Membunuh secara tidak sengaja. 4. Melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Dan yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Sekarang kita akan membahas tentang puasa sunnah. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa sunnah yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Hal ini berdasarkan hadis sebagaimana berikut yang artinya dari Abu Ayyub dari Rasulullah SAW berkata, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti berpuasa selama setahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Arafah, yaitu puasa yang kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam hadis yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi SAW telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa
yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana hadis berikut yang artinya Rasulullah bersabda, "Ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ada 6. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. 3. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dapat mengendalikan hawa nafsu. 5. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Dan yang keenam, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.